15 sudah separuh dari Ramadan kita lewati. Sisa separuh lagi. Ya. Qad zahaba ba'du au nus min Ramadan. Ya. Wa baqiya nus. Al-baqi zahab. Yani zahaba zahib wal baqi zahab. Telah pergi, telah berlalu separuh, dan yang datang ini, yang tersisa ini adalah emasnya. Apa? Emasnya. Semakin akhir, semakin mahal. Ya, semakin akhir, semakin mahal. Kalau semakin mahal berarti semakin harus diperebutkan. Ya. Jadi kalau yang kecil-kecilnya aja diperebutkan, apalagi yang puncaknya. Puncaknya kapan? Puncaknya 10 hari terakhir. Puncaknya lagi? Malam-malam ganjil di akhir. Ya, Lailatul Qadar. Makanya kurvanya itu gini, naik terus, bukan turun, ya. Begitu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk ketemu dengan Lailatul Qadar dan mengisinya dengan beribadah, dengan qiyamul lail, dengan Quran. Kita tidak tahu. Berapa kali lipat lebih baiknya? Kita tidak tahu. Makanya itu sesuatu yang benar-benar menarik untuk diperebutkan. 1000 bulan aja udah tinggi banget. Ya. 1000 bulan aja udah. Nah, itu bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Berapa lebihnya? Kita nggak tahu. Allah. Baik. Yuk kita teladani Rasulullah SAW sambil membacakan salawat dan salam untuk beliau. Ya. Beliaulah yang menjadi contoh bagi kita di dalam mengisi Ramadan ini. Dan beliau totalitas dalam Ramadan ini. Ya. Totalitas betul dalam Ramadan. Terutama kalau sudah masuk 10 terakhir, tidak keluar kemana-mana. Di masjid bersama keluarganya. Gak ada kesibukan kecuali dengan zikir, Al-Quran, sholat 10 hari terakhir. Manusia yang tanggung jawabnya paling besar, kesibukannya paling paling banyak, namun punya waktu untuk mencari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat luangkan waktu kita untuk mendapatkannya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita terhadap ayat-ayat yang menjadi atau kita pilih menjadi kaidah-kaidah. Sebenarnya semua ayat bisa menjadi kaidah karena semua ayat yang diturunkan Allah dalam Quran itu rumus-rumus semua. Rumus semua. Jadi bukan hipotesa tapi suatu hal yang pasti. Cuman kita pilih-pilih aja supaya bisa kita bahas sedikit-sedikit gitu ya. Baik. Hari ini ya kita akan membahas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Ini kaidahnya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ya. Ya. Jadi ini bagian daripada ayat ini ya. Surat Al-Isra ayat 59 ya.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini bahwa tidaklah kami mengirimkan sesuatu yang besar yang menjadi ayat. Apa itu ayat? Tanda-tanda. Ayat, ya. Tanda-tanda illa takhwifa. Jadi semua yang diturunkan oleh Allah, baik yang berupa azab, ataupun yang berupa mukjizat, ataupun tanda-tanda di alam kita ini, itu untuk membuat kita apa? Takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Ya. Jadi apapun yang diturunkan Allah, baik kepada umat-umat sebelumnya, bagaimana Allah menghancurkan umat-umat sebelumnya, ya. Dan bagaimana Allah mendatangkan tanda-tanda kebesarannya kepada umat-umat sebelumnya, ya. Kecuali agar mereka itu apa? Merasa tumbuh rasa takut. Takut terhadap siapa? Jadi kenapa ada tsunami? Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Gempa, gerhana. Ya. Jadi Allah mengirimkan sekian banyak ayat-ayatnya. Tanda-tanda bahwa Allah itu besar, Allah itu maha. Dan itu diberikan oleh Allah untuk agar ada rasa takut kita kepada Allah. Ya. Kepada Nabi Musa diturunkan tanda-tanda untuk nakut-nakutin siapa? Fir'aun. Untuk nakutin Fir'aun. Dan kepada nabi-nabi sebelumnya juga demikian. Kepada kaum Saleh. Kaum Saleh itu apa? Dikirim apa? Batu melahirkan onta. Bu, apa? Ya, kalau onta melahirkan batu masih agak masuk apa? Akal. Ya, jadi kalau batu apa namanya? Onta tahu-tahu bertelur bertelur batu, ya, itu masih apa? Masuk akal. Ini batu melahirkan onta. Tanda nggak itu? Tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi Allah menurunkan tanda-tanda itu agar mereka ada rasa takutnya. Jadi setiap terjadi satu peristiwa besar, itu hendaknya kita kembalikan kepada Allah. Itu prinsipnya, itu kaidahnya. Tapi yang terjadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang tidak demikian. Ketika terjadi gempa, itu tanda kebesaran Allah enggak? Ya. Tapi orang, kenapa gempa? Terjadi apa? Pergeseran lempeng bumi. Akhirnya lempeng yang bergeser itu apa? Benturan dan akhirnya terjadi apa? Gempa. Kenapa terjadi tsunami? Ada patahan dan air laut apa? Masuk, kemudian balik lagi merapat dan mengeluarkan air dengan jumlah yang sangat besar. Jadi semua memang terjadi itu dengan asbab. Ya, dengan sebab. Tetapi sebabnya sebab yang membuat bumi ini bergoyang apa tadi? Bergeser itu siapa? Allah. Ya. Makanya apapun yang terjadi di alam semesta ini, dari hal-hal yang besar, itu ayat. Apa itu ayat? Tanda-tanda kebesaran Allah.
Itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Agar kita tahu bahwa pemilik alam semesta ini, pencipta alam semesta ini, Maha Agung. Maha kuat, Maha mampu, Maha dahsyat. Tapi itu tadi, otaknya hanya sampai kepada sebab yang terdekat, yang sederhana sekali. Dan akhirnya nggak pernah ketemu dengan sesuatu yang paling besar, yaitu Allah. Makanya seperti otaknya seperti Firaun. Tahu nggak Firaun itu gimana? Ketika Firaun menghadapkan Musa dengan tukang sihirnya, lalu tukang sihirnya Firaun ngapain? Ngelempar tali-talinya, lalu jadi apa? Sama Allah, Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Lalu jadi apa? Menjadi ular yang besar yang memakani semua ular-ular yang kecil. Dan akhirnya tukang sihirnya beriman. Tapi Firaunnya nggak mau. Kata Firaunnya apa? Itu Musa kabirukum. Itu Musa itu dedengkotnya tukang sihir. Jadi Musa dianggap apa? Cuman kalian itu tukang sihir kecil, Musa tukang sihir apa? Besar. Jadi selalu begitu. Orang-orang yang otaknya tidak beriman kepada Allah, dia mencari alasan-alasan yang bisa membuat masuk akal. Dan memang masuk akal, seperti kasus gempa dan seterusnya. Banjir, kenapa banjir? Curah hujan yang debitnya sangat apa? Tinggi. Pertanyaannya, siapa yang bikin hujan? Nah, ketika otak kita itu cuma sampai kepada sebab-sebab, makanya akhirnya saling nyalahkan, Pak. Itu di puncak beberapa ya kalau hanya area 1 hektar, 2 hektar itu nggak akan berpengaruh kepada apa? Yang harus terjadi bukan perubahan 1 hektar, 2 hektar. Totalitas sistem bagaimana pengelolaannya. Cuman itulah kita selalu cari kambing. Kenapa nggak kambing putih ya? Selalu yang hitam. Yang hitam itu kadang-kadang nggak terlihat, Pak. Yang terlihat apa? Yang putih. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana kaum-kaum terdahulu dari satu cerita ke cerita kaum, kenapa kok nggak ngambil pelajaran? Misalnya, kaum-kaum itu sudah dihukum semua oleh Allah dengan hal-hal yang besar yang semestinya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berikut. Fakullan akhadna bidzambih. Dan semua kami hukum karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Dan di antara mereka kami kirimkan apa? Hasib. Hasib itu adalah batu-batu besar. Dikirimkan oleh Allah SWT untuk kaum Lut. Jadi kaum Lut itu dihancurkan, lalu mereka sekarang ditumpuk di bawah batu, habis kaum itu. Dan hari ini di depan kota Sodom itu ada laut mati. Ada laut mati, simbol daripada semua kematian. Orang yang masuk laut mati, bukan orang, semua yang masuk laut mati, mati. Ikan masuk, mati. Kuman masuk, mati. Tumbuh-tumbuhan masuk, mati. Koreng masuk, korengan, mati juga. Makanya banyak orang yang berobat ke sana. Simbol kematian. Makanya Sodom, tradisi LBT itu adalah tradisi kematian, menghancurkan kemanusiaan. Kalau itu dibiarkan, maka lama-lama manusia akan apa? Habis. Itu. Lalu wa minhum man akhadathu sayhah.
Ada juga kaum yang dimatikan oleh Allah, yang dihancurkan oleh Allah apa? Dengan sayhah, yaitu kaum Saleh wa kaum Su'aib. Sayhah itu apa? Bunyi dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ya. Bunyi yang kekuatan dengan sangat dahsyat. Kaum Saleh itu, Bapak dan Ibu, mereka berhidup di dalam apa? Goa-goa. Mereka hidup di dalam goa-goa. Kebayang nggak? Ini suara, biasanya kalau saya berada di sebelah sini, ketika saya ini, lalu ada ibu yang bertanya, saya nggak dengar karena terhalang oleh apa? Terhalang oleh ini. Maka saya harus pindah bergeser sedikit. Terhalang oleh ini aja, itu suara jadi apa? Turun langsung. Desibelnya langsung turun. Kebayang nggak? Bagaimana suara itu begitu keras mencari lorong-lorong, masuk ke dalam-dalam lorong di bawah apa? Bawah batu-batu itu dan membuat orang itu mati berdiri. Jadi telinganya itu apa? Pecah dan mati ketika itu. Itu nggak kebayang kita. Itu berapa kekuatan apa? Kekuatan suara itu. Ya. Itu terhadap kaum soleh dan terhadap kaum apa? Kaum Su'aib. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada juga yang ditenggelamkan oleh Allah, bukan ditenggelamkan, ditanam di dalam tanah. Itu kaum siapa? Korun, ya, yang semua dia dan hartanya tidak ada yang tersisa. Dibukakan oleh Allah apa? Bumi, lalu mereka dimasukkan ke dalam itu dan dikembalikan lagi, tutup. Dan ada kaum yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam lautan. Siapa itu? Fir'aun. Ini kan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya semestinya semua tanda-tanda itu bikin takhwif. Apa itu takhwif? Menakut-nakuti. Membuat kita jadi takut. Ya. Dan semua yang disampaikan oleh Allah itu untuk membuat ada rasa takut kita. Dan ketika takut, maka lari kepada siapa? Kepada Allah. Maka semua tanda yang diberikan Allah mestinya membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-An'am, "Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u." Mestinya yang terjadi Bapak dan Ibu apa? Mengapa tidak mereka ketika datang ba'suna, azab kami, siksaan kami, tanda-tanda kebesaran kami. Harusnya ketika tanda-tanda kebesaran itu datang, apa tadi? Tadarra'u. Apa itu tadarra'u? Hatinya tersentuh, lalu dia kembali kepada Allah. Dia tunduk dan meminta petunjuk kepada Allah. Dan itu yang harus terjadi. Jadi ketika terjadi banjir, bukan cari apa? Sekedar sebabnya. Ya. Seperti kasus di mana? LA. Ya. Ketika kebakaran, ya. Itu peristiwa-peristiwa besar. Yang itu tidak mungkin terjadi ketika tangan-tangan Allah tidak apa? Tidak bermain di situ. Yang harusnya terjadi ketika terjadi itu adalah apa? Tadarra'u. Tunduk. Ya. Tsunami di Aceh itu Pak. Ya. Tsunami berapa tahun yang lalu itu? Iya berarti sudah 20 tahun ya, nggak kerasa ya. 20 tahun itu tanda kebesaran Allah. Dan kita, hai orang-orang yang beriman, itu menyaksikan. Harusnya kita itu keimanan kita bertambah. Dan orang-orang yang tidak beriman, jadi beriman.
Seperti kasus di LA itu, harusnya pada cari Tuhan semua itu. Kebayang nggak bagaimana api itu apa? Menyebar, ya. Lewat apa? Lewat udara. Terbang api itu. Ya. Area puluhan ribu hektar, itu bisa sampai 30.000 hektar, bisa terbakar begitu. Ya. Makanya yang harus terjadi adalah tadarru'u. Tadarru'u artinya tunduk, mulai mencari siapa yang paling besar yang menyebabkan peristiwa itu. Ini prinsip yang sangat penting, bahwa di balik sebuah peristiwa itu, walaupun ada sebab-sebab kecil, ada sebab yang paling utama, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membuat mereka tidak tadarru'u, tidak tersentuh, tidak tunduk, tidak jalan pikirannya untuk mencari kebesaran-kebesaran Allah adalah ini. Walakin qasat qulubuhum. Tapi karena hatinya sudah keras. Artinya hatinya itu mati. Summa qasat qulubuhum. Itu yang membuat apapun yang terjadi itu enggak punya dampak apa-apa bagi kita. Ya. Kalau hati sudah keras, mohon maaf Bapak dan Ibu, memang enggak ada pengaruhnya apa-apa. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, kalau hati itu hidup, enggak perlu tsunami. Enggak perlu tsunami. Itu tsunami itu berapa liter ya? Hah? Pak, kalau kemarin di level 2 berapa titik gitu ya, berapa tetes. Ya. Berapa liter tuh tsunami itu? Kata Imam Al-Ghazali, enggak usah pakai liter. Cukup 1 tetes akan membuat iman itu bergelora dan bangkit. Orang yang imannya hidup, itu ngelihat tetesan air, tes, jatuh di atas apa? Di atas batu, itu batu bisa apa? Hah? Bisa bolong, bisa berlobang, bahkan bisa pecah. Bisa pecah. Dari situ dia bisa lihat, ya Allah, 1 tetes ciptaanmu bisa merusak, bisa menghancurkan, bisa melobangi, bahkan bisa membelah batu yang begitu keras. Enggak usah tsunami. Dia akan ketemu dengan Allah hanya dengan 1 tetes. Cuman ketika hati itu keras, hati itu sudah tertutup dengan dosa, qasad. Dan kalau sudah keras, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, memang dia lebih keras daripada batu. Jadi hati yang keras itu tidak bisa dipecahkan oleh, jangankan 1 tetes, tsunami pun tidak bisa membuat dia bergetar. Ya. Maka ketika hati keras, tsunami tidak membuat dia sama sekali terbuka hatinya, tersadarkan. Ya, dia cuma ngelihat, nauzubillah ini ada lagi ketika tsunami terjadi itu. Itulah makanya jangan banyak berbuat dosa kamu. Ya, yang diingatkan, ya. Padahal mohon maaf Bapak dan Ibu, bisa jadi yang meninggal dari tsunami itu matinya mati syahid. Bukan yang berdosa. Ya, jadi tsunami-nya di Aceh untuk pelajaran bagi kita yang di sini dan dimanapun. Cuman nauzubillah peristiwa sebesar itu pun tidak
berpengaruh apa-apa. Gunung meletus. Ya. Batu itu bertebangan Pak, kalau sudah gunung apa? Meletus, batunya bukan batu-batu kecil. Ya. Batu yang besar itu bertebangan. Ya. Bukannya debu yang berterbangan saja, tapi apa? Batu. Ya. Tapi kadang-kadang sebesar itu pun ada orang yang tidak takut, tetap saja maksiat, tetap saja nggak mau sholat, tetap saja tidak mau beribadah. Apakah musibah itu harus jatuh kepada dia, baru dia sadar. Jadi yang membuat tidak menjadi takut adalah apa Pak? Qasat qulubuhum, ini yang pertama. Apa? Qasat, hatinya. Kenapa qasat? Kenapa keras? Mengeras itu kenapa? Karena maksiat. Dalam hadis dia katakan, apabila seseorang melakukan maksiat, dicoret, nukita, fi qalbihi, dicoret, lama-lama tertutup menjadi keras. Ya. Dan kalau keras, dia lebih keras daripada batu. Batu dengan tetesan air bisa apa? Bisa bolong. Hati yang keras dengan tsunami pun tidak tembus, tidak bergetar sama sekali. Makanya penting kita mengevaluasi hati. Dan kalau hati sudah keras, wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Kalau hati sudah keras Bapak dan Ibu, maka yang dominan berperan itu apa? Setan. Ngapain setan? Hah? Ngapain setan? Setan menghiasi semua yang dilakukan terlihat nampak baik. Sehingga tidak perlu ada yang diperbaiki. Jadi setan tugasnya sebagaimana kita pelajari, tajyin, yaitu menghiasi. Semua perbuatan itu dihiasi, perbuatan buruk dihiasi, sehingga jadi nampak benar, nampak enggak masalah. Ya. Itu hal yang sangat serius yang terjadi dengan manusia. Yaitu dia salah tapi tidak merasa salah. Dia salah tapi enggak merasa salah. Kenapa enggak merasa salah? Hah? Setan cariin argumen, cariin alasan. Ya. Dan ketika setan cari alasan, karena ininya memang mati, ya, makanya logika yang tidak pernah nyambung dengan Allah. Itulah kenapa hati-hati dengan otak kita, akal kita, anak-anak. Ini penting banget. Kalian kalau pintar, bukan sekedar logikanya yang berjalan, tapi hatinya juga harus jalan. Kalau logika saja, ya ini penting Bapak dan Ibu, yang sudah saya sampaikan, selalu ada alasan baik di balik semua ide jahat. Kenapa terjadi perang? Kenapa Israel menyerang Gaza? Ada alasannya nggak dia? Hah? Ada alasannya nggak dia? Ada. Kami juga ingin selamat, makanya Israel nuduh Gaza, Hamas sebagai apa? Teroris. Ya. Selalu ada alasan. Kenapa ada alasan? Karena ini mati. Tapi ketika orang hatinya hidup, dia tahu bahwa standar benar dan salah itu bukan nafsuku, bukan logikaku, tapi Allah. Ya. Tapi bagi orang yang tidak mengenal Allah, maka standar benar dan salah adalah aku, otakku, argumenku, alasanku. Ya. Kebayang nggak? Orang mencuri pun punya alasan. Ya. Dan na'udzubillah orang membunuh pun punya alasan. Makanya hati-hati. Kalau sudah hatinya keras, maka setan masuk memberikan apa? Alasan-alasan
yang dianggap logik, masuk akal, tapi tidak masuk hati. Ya, makanya kalau rasa takut sudah tidak ada, anak-anak dan bapak ibu dan sekalian, kalau takut kepada Allah sudah tidak ada, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang mempunyai hati nurani. Ya, mohon maaf. Ya, sehari ini yang berkuasa itu bukan hati nurani. Yang berkuasa itu apa? Kepentingan. Ya, Amerika misalnya dengan enaknya mengatakan apa? Pindahin penduduk apa? Supaya damai. Kebayang nggak Bapak dan Ibu? Kita punya rumah, lalu didatengin apa? Didatengin orang yang pengen menguasai rumah kita. Lalu terjadilah perlawanan oleh kita kepada yang menyerang itu. Tahu-tahu datang orang mengatakan supaya damai, supaya nggak ada lagi apa? Pertengkaran, tuan rumah silakan pindah. Gimana itu Pak? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Bagi Donald Trump masuk akal. Ya. Itulah akal itu sangat subjektif banget. Jangan dituhankan. Jangan dituhankan akal itu. Nah, supaya akal tidak jadi Tuhan, ini harus hidup. Hati harus hidup. Kalau hati tidak hidup, maka akal yang akan dominan. Jadi Tuhan. Ya. Supaya hati hidup, harus ada rasa takut. Yang hatinya tidak punya rasa takut, maka dia akan menjadi kelompok yang otoriter. Ya. Dan takut itu kepada Allah, bukan kepada apa? Manusia. Makanya Umar segalak itu, Umar seberani itu, tapi kalau diingatkan oleh seseorang dengan Allah, langsung ciut dia. Umar lagi berpidato dengan gagahnya di depan apa? Di depan rakyatnya. Ya, di depan rakyatnya. Mengatakan tidak boleh ada yang membayar mahar. Mahar itu apa? Yang untuk nikah, apa? Mahar nikah. Dengan jumlah yang besar, yang mahal. Ya. Langsung dari belakang seorang nenek-nenek. Umar, Allah tidak melarang, kok engkau melarang. Pas diingatin itu, langsung dia shield. Karena apa? Yang diingatkan itu Allah, bukan neneknya, tapi Allah. Langsung shield. Telah benar engkau wahai wanita tua, telah salah seorang Umar. Keren. Itu karena hatinya hidup. Kenapa hatinya hidup? Karena ada takut kepada Allah. Tapi kalau nggak ada takut kepada Allah, berapi-api, tahu-tahu takut dengan manusia. Ya, hati-hati ya. Orang yang nggak takut kepada Allah itu jadi budaknya manusia. Jadi budaknya hawa nafsu. Dan kalau tidak takut jadi budaknya siapa? Setan. Makanya ketika hatinya keras, ya, maka setan masuk. Jadi jangan dikira kalau hatinya keras berarti dia merdeka. Enggak, malah dijajah oleh siapa? Oleh setan. Ya. Maka nu ya'malun falamma nasu ma dzukiru bihi. Nah, ini dia. Jadi kalau sudah tidak lagi takut, tidak ada rasa takut kepada Allah, maka semua yang disampaikan Allah, Al-Quran, sunnah, bimbingan, itu semuanya apa? Dia lupakan, dia tinggalkan. Ya, makanya Bapak dan Ibu, penting untuk menentukan orang itu baik atau tidak, bukan dari retorikanya, bukan dari apa? Cerdasnya.
tapi dari seberapa dia takut kepada Allah. Karena ini anak-anak, orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan lupa Allah. Dia lupa. Nasu ma dzukiru bihi. Ya. Dia lupa dan merasa nggak ada pentingnya mengingat Allah. Dan ternyata anak-anak, bapak dan ibu-ibu, kalau lagi lupa itu justru begini Pak, kadang-kadang Pak. Fatahna alaihim abwaaba kulla syai'. Lalu Allah bukakan kemudahan-kemudahan. Ya. Dibukakan nih. Oh, kamu lupa, dimudahkan, sukses, berhasil, dibukakan gitu. Ya. Dibukakan. Bukan malah ditutup, malah di apa? Dibukakan. Ya. Kenapa dibukakan? Istidraj. Istidraj, tahu istidraj ya? Dia apa? Diumpan, dia apa namanya itu? Dininak bobokan. Di istidraj, dibuat sukses. Sampai kapan? Sampai farihu. Sampai dia merasa bergembira, dia merasa hebat, dia merasa berhasil. Farihu. Farihu itu merasa apa? Nih. Hebat saya kan, buktinya gak perlu sholat, gak perlu Islam, gak perlu Al-Quran. Kita selesaikan masalah kita pakai akal. Kenapa pakai akal? Ini saya ulang-ulang supaya nyambung. Kenapa pakai akal? Karena ininya mati. Ya, hati-hati. Kalau yang memimpin ini bahaya. Ininya mati. Dan kalau ininya mati, banyak yang jadi korban. Ya, manusia kalau sudah tidak punya hati, Pak, jadi apa? Jadi binatang buas. Ya. Jadi binatang apa? Buas. Makanya manusia itu menjadi manusia kalau masih apa? Masih punya hati. Sampai dia puas, sampai dia berhasil. Farihu bima utu. Wah, merasa kami hebat. Ya. Mohon maaf. Pembangunan berhasil 8% misalnya gitu kan. Kalau orang-orang yang otaknya otaknya sekedar dunia, itu ukurannya ukuran angka. Ya. Enggak dilihat kesolehan itu enggak penting. Yang dilihat cuma pertumbuhan apa? Ekonomi. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau semua sudah merasa hebat, merasa bangga, merasa dengan tidak taat dan tidak ada rasa takut di hati, sampai lupa, lalu Allah katakan akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Lalu kami ambil, kami angkat, kami turunkan apa? Azab dengan tiba-tiba. Anak-anak, bapak dan ibu-ibu, kalau Allah pengen ngambil, berapa lama? Itu membangun kesuksesan itu berapa lama? Panjang. Merasa hebat, merasa berhasil, merasa sukses itu panjang. Tapi ketika Allah ngambil, makanya saya pernah ngobrol, ini pribadi pernah ngobrol dengan seseorang, salah satu direktur bank multinasional, internasional, dia salah satu direkturnya. Ketika ngobrol itu, dia curhat dengan saya, kalau boleh saya ngulang hidup, saya tidak akan mencari dan pengen apa yang saya dapat sekarang. Jadi dia merasa kesuksesan sampai detik ini itu hancur, Pak. Gara-gara diambil sedikit oleh Allah. Ya. Jadi kalau Allah mengambil itu gak perlu semuanya. Sedikit aja diambil oleh Allah.
Langsung menjadi tidak berarti apa yang telah kita capai itu. Makanya orang-orang yang berhasil itu Pak, kalau digagalkan sedikit oleh Allah, itu langsung apa? Langsung down, frustasi. Bahkan sampai bunuh diri. Ya, bunuh diri. Nggak siap. Kenapa nggak siap? Karena selama ini dia tidak pernah memainkan hatinya, semuanya dia ukur dengan apa? Otaknya, dan ketika gagal yang salah siapa? Otaknya, dirinya. Itu yang membuat frustasi. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu ingin saya tanya, agama ini untuk membebankan atau meringankan kita? Ayo, mikir dulu jawabnya. Agama ini untuk meringankan atau membebani kita? Allah mengatakan ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk membebani kalian. Makanya kalian ketika belajar ya, dan semua aktivitas itu enggak ada untuk beban. Tidak untuk beban, tapi membuat kalian menjadi orang yang mempunyai backup. Orang yang banyak frustasi, yang ketika gagal frustasi itu ketika dia nggak punya apa? Nggak punya backup. Jadi ketika gagal siapa? Dirinya. Tapi orang yang beriman enggak. Ketika belum berhasil kenapa? Allah yang menentukan hasilnya. Aku yang berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Beda. Dan ini sederhana sekali kita lihat di dalam kehidupan banyak manusia. Ketika gagal, marahnya kepada dirinya luar biasa. Saya salah ya, nggak berguna saya ya. Stres. Ya. Makanya penting untuk punya hati. Dan hati itu hidup dengan apa anak-anak? Dengan ada rasa takut. Maka kalau sudah tidak ada rasa takut kalian kepada Allah, berarti hatinya sudah mati. Walaupun ininya apa? Berfungsi. Ya. Dan kalau sudah diambil oleh Allah dengan tiba-tiba, mublisun, putus asa langsung. Ya, itu dampak daripada orang yang bersandar kepada dirinya. Mublisun. Makanya iman yang paling penting itu tahu nggak Pak? Di antara iman yang keenam, iman yang 6, yang paling penting di antaranya adalah apa? Yang terakhir. Iman kepada qada dan qadar. Itu artinya apa? Bahwa hasil itu bukan di tangan kita. Hasil itu di tangan Allah. Ya. Allah yang menentukan, yang disebut dengan qada dan qadar. Maka seorang yang beriman ketika apapun hasilnya tidak sampai kepada mublisun, tidak sampai putus asa. Hasil belum maksimal, tapi Allah masih ada. Hasil belum memuaskan, tapi Allah masih ada. Dan masih ada harapan untuk apa? Meningkatkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nih di dalam ayat lain, ya, di dalam surat Al-Mu'minun, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dur, ya, kalau seandainya kami kasihi mereka dan kami tidak turunkan azab atau tidak turunkan bahan bencana atau musibah. Ini, jadi orang Bapak dan Ibu ketika enggak ada azab, enggak ada yang ngingetin, dikira apa? Ya, dikira apa? Kalau kita melakukan sesuatu, enggak ada yang teriak. Awas, itu salah. Ya, jadi azab itu seperti apa? Sentilan. Seperti jeweran. Nah, orang kalau nggak pernah dijewer, itu ngerasanya apa? Merasa benar terus.
Ya. Dan orang ketika tidak diingatkan, merasa benar dan dia jalan terus. Makanya kenapa Allah turunkan azab? Turunkan bencana? Seperti jeweran. Dan manusia itu, mohon maaf, manusia itu makhluk yang sangat subjektif. Matanya cuma 2 di depan. Betul? Maka yang bisa dilihat cuma yang mana? Yang di depan. Makanya kalau lagi ke depan, ya, yang di belakang ketinggalan. Itu yang tema kita husnul khotimah. Ketika kita ngadep ke dunia, akhiratnya ketinggalan. Tapi ketika kita ngadep ke akhirat, kalau kita ngadep ke akhirat hari ini, dunia kelihatan nggak? Kelihatan karena sudah di depan kita juga. Cuman di depan yang paling jauh adalah akhirat. Ya, makanya jangan belakangin akhirat. Tapi begitu manusia itu. Maka kalau kalian melihat dengan mata kalian, tidak dengan hati kalian, kalian akan menjadi makhluk-makhluk yang apa? Seperti kuda. Yang hanya tahu yang mana? Di depan. Tapi kalau dengan hati dikasih tahu oleh Allah, awas, ada yang dizalimi, awas, ada yang kalian injak, awas, ada yang kalian rusak, awas, ada dampaknya. Itu pentingnya. Ya. Maka hiduplah dengan hati, tidak hanya dengan apa? Akal. Nah, ketika mereka tidak pernah diberikan bahaya, bencana, mereka akan lalaju fi tughyanihim. Mereka terus berbuat apa? Ya, coba mohon maaf. Ketika manusia tidak diberikan azab, maka sombongnya luar biasa. LA itu kota Hollywood. Rumah orang harganya, ya, bukan lagi 1-2 miliar, puluhan bahkan ratusan Ratusan miliar. Orang mengira bahwa hidup ini di dunia. Ya, yang punya rumah di situ orang-orang yang memiliki dunia. Bahkan katanya pangeran Saudi siapa? MBS segala macam punya semua itu. Pokoknya pemilik dunia punya rumah di situ. Ya. Tapi ketika Allah mengingatkan mereka, Allah turunkan yang membuat semuanya apa? Habis. Untuk apa? Supaya mereka jangan lanjut. Kalau enggak lanjut terus di dalam apa? Di dalam kesesatan. Lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Dalam kondisi ya'mahun ini artinya bingung itu maksudnya apa? Enggak pernah tahu tujuan hidup. Ya. Orang yang tidak pernah beriman, Pak, itu enggak pernah tahu tujuan hidupnya apa. Seperti kambing, tahu enggak ada tujuan hidupnya apa? Tujuan hidupnya apa? Makan aja. Ya, kalau monyet. Makanya orang yang nggak punya tujuan hidup, tujuannya adalah makan, menikmati dunia ini. Kalau punya duit diapain? Beliin apa yang disukai oleh nafsunya. Kalau mulutnya nggak muat, dia beli apa? Sesuatu yang bisa dia nikmati, matanya lah yang menikmati hanya untuk dilihat gitu ya. Atau apa? Telinganya menikmati atau indranya. Ya. Jadi sering sekali mereka itu hanya memuaskan dirinya. Dia bingung, nggak tahu mau kemana. Ini bahayanya. Oleh sebab itu supaya kalian atau kita nggak bingung, jangan pernah lalai dengan memperkuat keimanan.
manusia yang tidak bingung itu adalah manusia yang beriman. Mau kemana? Bu, Pak, bedanya antara orang bingung dengan tidak bingung itu gimana? Kalau ketika ditanya mau kemana, ya, ketika ditanya mau kemana, kalau orang bingung gimana? Mau kemana? Nggak tahu, itu bingung dia. Tapi mau kemana? Kita mau kemana, Pak? Ke akhirat, mau mati. Ya. Makanya kalian kalau ditanya, jangan bingung, mau kemana? Anak muda mau kemana? Jangan-jangan orang bingung nih ya. Mau kemana? Jawab, jangan tegas. Kalau enggak kalian bingung. Coba kalian di terminal ditanya oleh kenek-kenek, mau kemana? Mana ya? Apa kata kenek? Ini orang bingung. Ya. Kita mau kemana anak-anak? Kita mau mati. Maka tujuan kita adalah apa? Mempersiapkan kematian. Ya, kalau mereka mau kemana? Dia bilang mau hidup. Sekarang lagi ngapain? Lagi hidup. Jadi mau kemana? Gak kemana-mana berarti. Orang gak kemana-mana adalah orang bingung. Coba ke terminal kalian ditanya mau kemana? Gak kemana-mana. Lalu ngapain ke sini? Ya, bisa dipahami anak? Jadi hidup ini alladzi khalaqal mauta wal liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi hidup itu tujuannya adalah mati. Maka kenapa kita hidup? Kenapa kita hidup? Untuk mempersiapkan kematian. Ya. Orang yang tidak mempersiapkan kematian berarti nggak tahu tujuan hidup. Nah, perhatikan. Jadi ketika dia ambil walaqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun. Nah, ini Pak. Jadi ketika orang bingung itu ya, nggak tahu tujuan hidup, yang nauzubillah, yang hari ini banyak. Ketika diturunkan azab, ketika turunin azab, apa yang terjadi? Enggak terjadi apa-apa. Karena mereka aslinya memang bingung, enggak tahu tujuan. Maka ketika diturunkan azab, mereka famastakanu. Enggak jadi tunduk kepada Tuhannya. Dia bingung, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi dengan aku? Apa salahku? Yang disalah-salahin apa? Famastakanu. Enggak tunduk kepada Tuhannya. Enggak sadar bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah. Wa ma yatadarraun, dan enggak kembali kepada Allah dan tidak taat kepada Allah. Jadi hati-hati. Orang yang tidak tahu tujuan, maka ketika terjadi goncangan, semua orang ngambil tujuan, dia ngambil apa? Enggak ngambil apa-apa. Dia bingung. Makanya semestinya salah satu tindakan yang benar itu ngambil tujuan adalah tunduk kepada Allah. Taubat kepada Allah. Tapi hidupnya tidak pernah mengenal Allah. Makanya hasilnya tidak tidak kembali kepada Allah. Itu yang terjadi dengan kaum-kaum sebelumnya Bapak dan Ibu. Diturunkan azab bukan malahan kembali, malah lari. Kaum soleh masuk ke itu, ya, ke gua-gua, ya, lari menyelamatkan diri, nggak bermanfaat. Makanya sekarang juga banyak terjadi lelucon, Pak. Dulu kalau nggak salah ada yang memperkirakan kiamat tahun berapa? 2000 berapa? 12. Lalu tahu nggak apa persiapan kiamat? Mereka bikin bunker, masuk ke dalam, lalu
nyiapin makanan. Dikira itu kiamat itu cuma di atas. Di bawah nggak ada apa. Jadi nggak ketemu jalan bagi orang yang tidak kenal Allah, itu nggak ketemu jalan. Ketika LED bakar, yang terjadi apa dengan mereka? Mereka menghancurkan dirinya mereka sendiri dengan stres. Nggak ketemu jalannya. Makanya beruntunglah kalian yang diberi hidayah oleh Allah. Kita semua ya, diberi hidayah Allah, dikenalkan dengan Allah yang pemilik alam semesta. Dan semua tanda-tanda kebesaran itu milik Allah. Maka kalau kita lagi kena musibah, kena masalah, jangan bingung. Apa? Jangan bingung, langsung kembali kepada Allah. Langsung tadarru'. Apa itu tadarru'? Tunduk. Ya Allah, mohon ampun atas kesalahan ini. Tadarru'. Ya. Hatta idza fatahna alaihim baban dza adzabin syadid idza hum fihi mublisun. Lagi-lagi kalau sudah azabnya terlalu berat, endingnya cuman apa? Endingnya cuman putus asa. Enggak ada jalan keluar. Kenapa enggak ada jalan keluar? Iya, enggak tahu tujuan hidup. Endingnya cuman begitu. Makanya sedih, Pak. Ya, yuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, generasi muda kita. Jangan blunder hidup ini. Orang yang blunder itu apa? Yang menjadikan hidup tujuan hidupnya. Itu blunder. Ya, yang menjadikan uang tujuan cari uang. Sudah dapat uang, cari uang lagi. Itu blunder. Ya. Sudah hidup, cari hidup lagi, itu blunder. Ya. Seperti, kebayang gak Pak? Orang di luar, anak-anak, ada orang cari cacing untuk cari cacing. Harusnya cari cacing untuk cari ikan. Cari dunia untuk cari sorga, cari akhirat. Itu enggak blunder. Tapi kalau cari dunia untuk dunia, itu apa? Blunder. Belajar untuk apa? Cari ilmu. Cari ilmu untuk apa? Hah? Untuk amal, untuk beriman. Jangan cari ilmu untuk berilmu. Ya blunder. Ya. Makanya ada orang belajar yang enggak pernah selesai, tapi enggak jadi apa-apa. Dan bangga hanya punya ilmu. Ilmu itu, makanya Syekh Riyad tadi pagi juga berdoa kan, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang enggak menghasilkan apa-apa. Cuman sekedar tahu, cuman sekedar mengerti. Harusnya ilmu itu menambah dua, menambah iman, menambah amal. Ketika berilmu, tambah imannya. Ketika tambah imannya, tambah amalnya. Begitu. Inilah poin yang sangat penting dari prinsip ini, bahwa apapun yang diturunkan oleh Allah, tujuannya adalah supaya ada rasa takut dalam hati kita. Jadi jangan cari apa-apa dulu. Apapun yang terjadi, banjir, tsunami, segala macam, jangan cari-cari alasan apapun, cari pertama apa? Ya Allah, ini peringatan darimu. Aku harus kembali. Itu yang pertama. Ya, karena Allah tidak turunkan itu kecuali untuk menakut-nakuti kita. Kenapa nakut-nakutin? Karena sudah terlalu melenceng. Balik. Kalau nggak balik, ditimpa musibah. Ya. Jadi kita ditakut-takutin untuk kembali kepada kodrat kita sebagai manusia, yaitu taat kepada Allah. Kodrat kita, makhluk Allah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kembali kepada kodrat kita sebagai manusia yang tidak punya kemampuan, yang bersandar kepada Allah. Itu tujuannya. Dan agar kita tidak tergoda atau tidak berpihak kepada siapa tadi? Setan. Kalau enggak,
maka hati kita mengeras dan akhirnya setan yang berfungsi menjadi penghias hati kita. Demikian Bapak dan Ibu, ini prinsip hidup yang sangat penting bahwa Allah tidaklah menurunkan ayat-ayatnya kecuali untuk menakut-nakuti kita supaya kita hati, supaya hati kita hidup, supaya kita kembali kepada Allah. At-tadarru'. Apa artinya at-tadarru'? Hati kita lembut kembali, taat lagi, lurus lagi, memberikan komitmennya kepada Allah dengan taat dan patuh kepada Allah. Itu yang namanya tadarru'. Ya, tadarru'. Demikian kita buka tanya jawab, masih ada sekitar 12 menit. Silahkan. Ya, silahkan. Ya. Jadi gini, orang yang cerdas itu orang yang ingat mati. Nah, cerdas di sini, cerdas akalnya atau hatinya, Tad? Nah, itu. Ya, jadi cerdas itu ketika hasil dari semua prosesnya baik, tidak merugikan. Maka walaupun orang nilainya, IP-nya berapa? 4. Tapi amalnya merugikan dirinya, berarti orang itu nggak cerdas. Betul kan? Dia IP-nya 4. Tapi mohon maaf, aktivitasnya merugikan dia. Narkoba misalnya kan, lalu dia berjudi, lalu bangkrut. Itu walaupun ininya 4, tapi ininya 0. Ketika 4 kali 0, ya, maka cerdas itu adalah dikatakan oleh Rasulullah, yang paling cerdas Al-Qais. Ketika hidupnya menghasilkan hasil yang kekal. Kalau hidupnya hanya menghasilkan hasil sementara, itu pun belum cerdas. Jadi kapan disebut cerdas? Ketika dia bisa, otaknya itu benar-benar berfungsi dengan dibimbing oleh hatinya. Ya. Antara hati dan otak itu benar-benar 2 alat yang harus bekerja dengan baik kalau mereka benar-benar hidup dua-duanya. Ya. Nah, kalau orangnya mohon maaf, otaknya terbelakang, tapi hatinya hidup. Ya, terbelakang itu artinya IP-nya enggak 4. Misal IP-nya 1. Ya. Tapi ininya hidup. Ini X. Hati itu luasnya enggak terbatas, Pak. Maka dikatakan hati itu ya, saking luasnya apapun yang masuk bisa enggak kerasa. Tapi juga bisa jadi sempitnya luar biasa. Ketika dia sempit, sedikit aja kerasa. Ya. Ini kata seorang kiai ngajarin orang, Pak Kiai, gimana sih saya masalah hidup gak pernah selesai-selesai. Ya. Kata Pak Kiai, udah deh sini supaya paham. Gimana caranya? Ambil air 1 gelas. Ya. Ketika sudah ambil air 1 gelas, suruh ngambil garam. Garam 1 gelas, 1 sendok. Diaduk. Ya. Ayo coba dicicipin tuh air, gimana? Asin sekali. Garamnya cuman 1 sendok. Lalu kata Kiai, gimana supaya tidak asin? Gimana supaya enggak asin? Caranya adalah garam 1 sendok ini jangan masukkan kepada air 1 gelas. Masukkan ke dalam sumur. Ketika satu sendok garam masuk ke dalam sumur, gimana airnya?
tawar. Garam inilah masalah hidupmu. Masalahnya cuma 1 sendok. Cuman engkau salah meletakkannya. Gelas itulah hatimu. Maka kalau hatimu cuma seluar gelas, jangankan 1 sendok, 1/4 sendok juga udah masin. Tapi kalau hatimu engkau buat minimal sebesar sumur, jadi hati itu X. Apa artinya X? Sesuatu yang bisa membesar luar biasa. Ya. Maka ketika kita beriman, iman itu adalah membuat semuanya tidak terbatas. Karena iman itu tidak berbentuk materi. Iman itu kepada Allah non materi. Mohon maaf, kalau kalian sekarang punya uang 100 miliar, cukup? Cukup enggak? Ya. Walaupun 100 miliar itu materi dan terbatas. Ketika kalian punya masalah yang butuh uang 150 miliar, kalian stres. Betul? Tetapi ketika orang punya iman, ya walaupun 100 ribu aja bisa senyum-senyum. Itu hati. Jadi yang cerdas itu apa Bapak dan Ibu? Ketika otak dibimbing oleh, makanya dalam bahasa Al-Quran disebut rosyidun. Apa itu? La'allahum yarsyudun. Di dalam surat apa? Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Perhatikan Bapak dan Ibu, istijabah beriman membuat cerdas yang terpimpin dan terbimbing. Jadi kita itu cerdas, otaknya berfungsi kalau hidupnya terbimbing. Dibimbing oleh siapa? Pemilik alam semesta. Siapa itu? Allah. Nah, kalau otak kita membimbing diri kita sendiri, subjektif. Menurut dia benar, menurut yang lain salah, apalagi menurut Allah. Bisa dipahami? Gitu. Jadi yang cerdas itu apa Pak? Nah, ketika otak kita dibimbing oleh hati. Tapi otak yang tidak dibimbing oleh hati, dan hatinya harus hidup. Hidupnya hati itu pakai apa? Iman kepada Allah. Jadi hati yang tidak punya iman, hati yang mati. Kalau hatinya mati, otaknya nggak mungkin cerdas. Otaknya nggak mungkin cerdas ya. Anak-anak, hidupkan hati supaya jadi orang cerdas. Bagaimana ngidupinya? Dengan iman. Bagaimana supaya beriman? Taat kepada Allah. Makanya ibadah itu membuat cerdas. Orang yang malas ibadah, ya. Jadi jangan sampai ini apa hubungan, kan tahajud gak ada hubungannya dengan nilai IPK saya gitu ya. IPK kalian boleh 5,10, bukan lagi 4. Ya, ya. Tapi kalau hati kalian mati, kalian bodoh. Ya, hati-hati. Makanya tahajud, ibadah itu untuk membuat kecerdasan. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang hatinya hidup dan akalnya dibimbing oleh hati. Baik, ada lagi? Silakan. Yang ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya tentang laut mati Ustadz. Yang tadi Ustadz bilang, saya kan pas ke sana tuh kan beli produk apa dari laut mati gitu ya Ustadz. Pas lagi sampai sini teman saya bilang,
ih kok pakai itu kan laut tempat bangkai-bangkainya kaum Lut gitu. Itu sebenarnya hukumnya dalam Islam itu gimana ya Ustaz? Terus satu lagi yang bencana tadi Ustaz, misalnya alhamdulillah Allah udah kasih kita rasa takut, udah bantu sesama gitu. Cuman ada aja gitu yang merusak gitu ya Ustaz, misalnya udah ngebantu sesama terus kita mikir ini pemerintah bantuin gak sih gitu, apakah itu bisa menggugurkan pahala kita sebelumnya gitu Ustaz. Jadi rasa takut ada, tapi udah bantu sesama, terus udah gitu ada pikiran, ih pemerintah nih bantuin gak sih bencana ini baik. gitu. Ya, baik. Yang pertama tentang produk lauk mati nggak boleh, nggak apa-apa, halal karena itu nggak ada hubungan dengan apa. Ya sebagaimana kita menggunakan produk-produk atau barang-barang yang Allah dulu mengazab orang dengan itu. Ya, jadi barang itu bukan sesuatu yang apa, yang nggak boleh. Ya. Nah, cuman memang di beberapa tempat yang Allah mengazab itu disunahkan untuk tidak lama-lama di situ. Ya. Ya, tapi barangnya atau itunya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu orangnya, ya, dengan tempat itu hanya untuk membuat kita tidak mentolerir semua keburukan itu. Itu maksudnya begitu, tidak mentolerir semua keburukan. Terus yang kedua, dalam hal kehidupan ini, mungkin nggak dari orang-orang yang tidak beriman ada sesuatu yang bermanfaat dan kita akui itu baik? Mungkin nggak? Mungkin, ya, mungkin. Nah, apa yang dikerjakan itu baik, hasilnya baik. Cuman keyakinan dia di dalam mengerjakan itu yang salah. Ya. Contoh, ketika dia memproduksi sesuatu, hasil produksinya bagus. Tetapi keyakinan dia ketika memproduksi itu bahwa dia hanya untuk mencari dunia dan dunia yang dia cari itu hanyalah untuk dunia lagi, itu yang salah. Tapi outputnya ataupun produknya apa? Ya, makanya bisa saja orang, misal ya dia tidak beriman, tapi ada hal-hal yang dilakukan apa? Positif, baik. Ya. Dan nggak masalah dengan itu gitu. Cuman yang jadi masalah itu keyakinan dia yang membuat outputnya jadi tidak bermanfaat kepada dia. Cuman yang jadi masalah berikutnya juga kadang-kadang ketika kita tidak beriman, maka memang cara pandang kita itu sangat parsial. Contoh, mohon maaf. Pertumbuhan ekonomi penting nggak? Pertumbuhan ekonomi penting nggak? Penting. Penting, karena kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, berarti tidak ada pertumbuhan kesejahteraan. Ya, penting. Tapi kadang-kadang kita memikirkan cuman bagaimana tumbuh. Tidak berpikir apa dampaknya. Ya, misal, yuk demi pertumbuhan ekonomi, maka kita buat penggalakan pariwisata. Maka yang penting orang apa? Datang ke sini. Ketika datang ke sini, ternyata dampaknya apa? Jadi masalah. Maka yang harus terjadi, kita itu benar-benar berpikir, kenapa kita harus percaya akhirat itu penting, Pak. Jadi kita itu tidak berpikir parsial, kita berpikirnya apa? Linear begitu. Ini dampaknya apa? Nanti berdampak nggak kepada akhiratku? Ya. Oh dapat uang, tapi akhiratku hancur. Ya. Mohon maaf, masyarakat di mana pariwisata itu digalakkan, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Terjadi kerusakan di dalam kebiasaan mereka. Ya, makanya kita sedih daerah-daerah pariwisata yang tidak dikontrol dengan apa? Dengan baik, menimbulkan kerusakan karena mereka datang dengan datang apalagi bule-bule datang dengan segala tradisinya dan akhirnya merusak tradisi yang baik di tengah-tengah kita. Itu. Atau yang kedua, mohon maaf, sekedar ingin dapat uang, kita produksi apapun, halal haram kita produksi. Misalnya minuman keras kita produksi, dapat duit enggak? Dapat, tapi yang minum siapa? Yang minum siapa? Rakyat kita.
Gara-gara minum, berapa kerugiannya? Bisa jadi lebih daripada dapat duit. Makanya orang yang beriman itu cara berpikirnya apa? Panjang linear. Ini dapat duit. Nah ini salah satu yang juga sekarang ada moratorium apa? Pencabutan moratorium pengiriman tenaga kerja ke mana? Ke Saudi. Nah ini kalau enggak sudah 15 tahun moratorium, kalau tidak punya kebijakan yang jelas, takut dampaknya kembali. Ya, karena pekerja informal itu memang berbahaya banget. Ya, jadi pembantu di rumah itu berbahaya banget. Karena kalau sudah masuk rumah, Pak, apa yang terjadi kalau sudah masuk rumah? Hukumnya hukum rumah itu ya. Kalau hukumnya orangnya soleh, enak. Jadi sholat dia kan, ya. Tapi kalau orangnya toleh, lawan dari soleh itu apa? Toleh. Toleh artinya apa? Ya, enggak, toleh itu betul. Toleh itu artinya tidak soleh. Nah kalau orang tidak soleh gimana kalau masuk ke rumah? Seorang wanita masuk ke rumah yang orangnya tidak beragama. Apa yang terjadi? Terjadilah perbudakan. Ya, dan itu mohon maaf, di Saudi itu Pak, kalau orangnya soleh, dia tidak akan memakai pembantu wanita. Karena fatwa mereka, seorang wanita itu dilarang berjalan sendiri tanpa muhrim, tanpa mahram. Ya, tanpa mahram. Jadi kalau dia soleh seperti dosen-dosen saya, itu kalau ngambil pembantu, nggak mau kecuali suami istri. Cuman yang jadi masalah tahu nggak, orang Indonesianya. Gara-gara yang daftar cuman satu laki-laki, satu wanita. Supaya bisa memenuhi permintaan, ini orang dinikahkan. Padahal kadang-kadang yang satu sudah punya suami, yang satu sudah punya istri. Itu kacaunya. Akal-akalan. Ya, jadi kalau orang soleh itu di Saudi itu nggak mau pakai pembantu kecuali suami istri, karena haram hukumnya bagi mereka. Nah kalau make berarti nggak soleh. Kalau nggak soleh apa yang terjadi di rumahnya? Semuanya bisa terjadi. Makanya saya dari dulu nggak setuju, karena saya hidup 4 tahun di situ, mengerti banget bagaimana kehidupan begitu rusak, dan akhirnya nama bangsa kita yang jelek, dikira bangsa murahan. Iya, dikira bangsa murahan. Jual apa? Jual orang Pak, mohon maaf. Dan mereka merasa begitu. Makanya mudah-mudahan ini sudah ada kebijakan yang serius. Ya. Dan saya secara pribadi nggak setuju kalau masih berupa tenaga-tenaga di rumah tangga, itu nggak setuju. Tapi beda kalau misalnya kerja di kantor ya, di perusahaan yang terikat komitmen yang jelas, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ya mohon maaf, sudahlah gajinya rendah, orangnya direndahkan dan nggak dihargai sebagai manusia. Kadang-kadang nggak ada libur, kerjanya juga nggak ada jam batas kerja dan seterusnya. Saya kira cukup, kita tutup dan nanti jam 10 kita buka acara mabid kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan dalam jalan dakwanya. Amin Allahumma amin. Dapat Bapak-bapak, Ibu-ibu dapat apa yang disampaikan beliau? Insya Allah, yaitu harus memunculkan atau peka dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah berarti kecil. Allah yang maha kuasa, yang kuasa selain Allah tidak berkuasa. Harapannya mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan ini semua ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya mendengarkan kajian ini. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.